Hari masih gelap. Gustaf sekeluarga sudah terbangun. Hari ini H-2 menuju Lebaran. Gustaf dan keluarga akan berangkat mudik dari Cilegon menuju Palembang. Hal wajib pasti bantal, kasur, ya, minum, mainan, makanan kecil dan besar semua ada gitu. Kalau anak pengen apa ya kita usahakan nggak perlu beli atau beli. Ya, selamat jalan. Hati-hati. Iya, ibu minta maaf lahir batin. Hati-hati, Cimoy, Moy. Ingat tim, Moy. Balik lagi, Moy. Pukul 3:30 pagi, mobil berangkat meninggalkan rumah dan langsung menuju Pelabuhan Merak. Kalau lewat tol sebenarnya jelas sama aja. Kita kalau lewat tol berarti tidak memotong dan tidak juga memperpendek lewat tol. Emang lewat arteri lebih enak. Dan itu lebih untung ternyata di tol udah di stop ya, orang dari Jakarta di stop di tol. Kita arteri malah aman, nggak kena stopan oleh petugas gitu. Meningkatnya volume kendaraan saat mudik membuat para pengemudi harus siap mental menghadapi kemacetan dan perubahan lalu lintas mendadak. Untuk mengatur kelancaran lalu lintas selama arus mudik, Kepolisian Republik Indonesia menggelar Operasi Ketupat Jaya. Operasi dilaksanakan sejak H-7 sampai H+7 Lebaran. Polri mengerahkan 80.000 personil polisi dan menyiapkan 3.700 pos pengamanan di sepanjang jalur mudik. Itu dilaksanakan dibagi dua prioritas wilayah. Prioritas 1 terdiri dari 10 Polda, mulai dari Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Banten, DKI Jakarta, dan seluruh Jawa sampai dengan Bali dan Sulawesi Selatan. Sedangkan yang lainnya termasuk prioritas 2. Daerah rawan kecelakaan dan kriminalitas mendapat perhatian khusus, seperti jalur sepi di sepanjang lintas Sumatera. Tentunya kalau rawan kriminalitas tentunya yang memiliki mobilitas tinggi, sehingga diharapkan bisa cepat. Kalaupun harus terjadi gangguan Kamtibmas atau kriminalitas bisa langsung segera ditangani, kalaupun tidak minimal mereka melakukan patroli. H-2 Lebaran, Tolkani dan istrinya Ranti juga akan memulai perjalanan dari Jakarta menuju Tegal, Jawa Tengah. Kabeh piye no barangnya. Kompor piye wis Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Tolkani akan jalan mudik beriringan bersama Misrat, teman satu kampungnya. Mereka akan menempuh perjalanan melelahkan sekitar 330 km dari Jakarta ke Tegal. Dalam kondisi normal, Jakarta-Tegal bisa ditempuh 6 jam. Tetapi karena Tolkani berangkat saat puncak arus mudik, waktu bakal sulit diprediksi. Jakarta dem setiap tahun om yes. Yo, kebetulan sepi di Jakarta dem. Rame nang kampung. Sanan mau piye? Jare ape dandani ora dandani piye? Ya dandani tapi cepet piye dem. Cepet rusak maneng. Aspalnya semurahan. Seneng kayaknya di pemerintah juga. Lampu nyalake. Wis, kemarin mbano polisi. Tahun wingi be aku kenang polisi kok. Hari semakin siang, jumlah pemudik motor semakin memadati jalur Pantura. Pada hari biasa, jumlah pengendara motor di jalur Pantura mencapai 4.000 orang. Saat puncak mudik, jumlahnya melonjak 2.000% lebih. Sebanyak 100.000 motor melewati Pantura hari ini. Mudik dengan kendaraan roda 2 sangat diminati, meski paling beresiko. Perjalanan sukacita pulang ke kampung halaman bisa berubah tragis, menjadi perjalanan berujung duka cita. Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas pada arus mudik tahun 2012 mencapai 5.000 kejadian.
dengan jumlah korban tewas mencapai 908 jiwa. Jalur mudik berubah menjadi jalur neraka. Hanya dalam kurun 2 minggu, membunuh hampir 1.000 nyawa di jalanan. Lebih besar dari korban kejahatan teroris, wabah penyakit, atau bencana alam. Tradisi mudik menjelma menjadi bencana nasional. Sekitar 70% korban tewas adalah pemudik kendaraan roda 2. Pemerintah kemudian mengimbau pemudik untuk tidak menggunakan sepeda motor dan beralih memanfaatkan program mudik gratis. Untuk mudik gratis ada 2 pilihan. Pertama, Kementerian Perhubungan mengangkut pemudik berikut sepeda motornya menggunakan kapal TNI. Kedua, sepeda motor diangkut dengan truk, sementara pemilik motor pulang naik angkutan bus. Tujuan ini adalah untuk mengurangi tingkat kecelakaan angkutan sepeda motor pada jalur Pantura terutama. Kita mengadakan 2 titik tujuan, satu Solo, yang satu lagi Purwokerto. Saya kebetulan mau mudik ke Ngawi. Setiap tahun naik motor langsung dari Jakarta ke Ngawi, tapi saat ini untuk mengurangi kecapean, saya mudik menggunakan KRI kapal laut ini sampai di Semarang. Dari Semarang kita lanjut motor sampai di Ngawi. Rupa-rupanya angkutan motor ini angkutan motor dan kapal ini diminati banget sekali. Jadi dibandingkan dengan tahun yang lalu 2011 bisa ke 2012 ini 400%, Mbak. 300 unit motor tahun lalu, sekarang sudah 1.300 sepeda motor. Akbar masuk antrian panjang. Butuh perjuangan untuk naik ke kapal karena para calon penumpang saling berebut. Memulai perjalanan panjangnya.